Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baik anak-anakku sekalian, perjumpaan kita kali ini sekarang kita masuk pada tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Pada tema 2, subtema 1 yaitu kita belajar tentang sumber energi. Di sini nanti sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Mari berdiskusi. Matahari memiliki peranan yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba amati gambar berikut. Di situ ada ayah yang sedang berolahraga, ada ibu yang menjemur pakaian, ada yang tumbuhan sedang melakukan proses fotosintesis, dan ada anak yang dijemur di luar. Setelah kalian mengamati, ayo apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Dibantu Ustadz Komar, yaitu pada gambar tersebut ada seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruang terbuka. Manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan dari proses fotosintesis. Dan juga ada seorang bayi yang dijemur di bawah terik matahari yang berfungsi untuk menguatkan tulang bayi. Nomor 2, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Jawabannya yaitu kira-kira manfaat matahari bagi tersebut yaitu untuk mengeringkan pakaian. Alasannya, matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah termasuk pakaian. Selain mengeringkan pakaian, juga menghasilkan vitamin D. Matahari menghasilkan vitamin D yang sangat bagus berjemur di bawah panas matahari pagi. Selain vitamin D, sinar matahari membantu proses fotosintesis. Terus yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang memanfaatkan matahari bagi kehidupan sehari-hari? Yang pertama, matahari adalah sumber penerangan. Matahari adalah cahaya terbesar di bumi. Matahari juga membantu berbagai aktivitas manusia. Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Ini bisa kalian tulis ulang dari jawaban-jawaban yang di atas, mulai dari jawaban 1, 2, dan 3 ke dalam kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya, ayo mencoba. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Apa kita bantu Benny untuk membuktikannya? Lakukan percobaan ini di luar kelas. Pada tabel pengamatan kita menyediakan 3 benda, yaitu tisu, kertas, dan sapu tangan. Setelah kita taruh di bawah matahari, apa yang terjadi pada saat 15 menit? Yang terjadi 15 menit, tisu, kertas, dan sapu tangan ini masih basah. Dan selama 30 menit, apa yang terjadi? Tisu sudah mengering, keras juga mengering, sapu tangan mulai mengering. Sedangkan pada menit ke 60 menit, 1 jam, tisu, kertas, sapu tangan semuanya mengering.
Sedangkan percobaan kedua kita taruh tisu kertas dan sapu tangan di bawah pohon. Apa yang terjadi? Pada menit ke-15 ketika benda tersebut masih basah. Pada menit ke-30 sama, tisu kertas sapu tangan masih basah. Sedangkan pada menit ke-60 tisu mulai mengering, kertas mulai mengering, sapu tangan masih basah. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan. Yang pertama, 1. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat kering. 2. Tisu di bawah panas matahari lebih cepat kering. Yang ketiga, tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari langsung, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Jawaban yang keempat, air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Nah, sekarang cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah ini. Nama percobaan bisa kalian tulis uji energi panas matahari. Adapun tujuan percobaan yaitu membuktikan bahwa panas matahari merupakan salah satu bentuk energi. Untuk alat-alat yang tadi sudah disampaikan di awal yaitu berupa kertas, tisu, dan sapu tangan. Untuk langkah kerjanya sebagaimana pada halaman sebelumnya, nih bisa kalian tulis untuk langkah kerjanya disalin di kolom langkah kerja seperti ini. Kesimpulannya bisa kalian tulis mengeringkan benda basah sehingga panas merupakan. Kami ulangi lagi kesimpulannya. Dari hasil percobaan terbukti bahwa panas matahari mampu mengeringkan benda-benda yang basah sehingga panas merupakan salah satu bentuk energi. Selanjutnya pada kolom ayo membaca, di situ ada bacaan yang berjudul kisah ahli si biji energi. Kalian bisa baca sejenak. Setelah kalian baca, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini, sertakan gambar agar lebih menarik. Di tengah-tengah ini ada gambar matahari. Kira-kira apa saja manfaat matahari bagi makhluk hidup? Yang pertama, di sini bisa kalian tulis berperan dalam daur air. Berperan dalam daur air. Terus yang kedua, membantu proses pengeringan. Membantu proses pengeringan. Yang ketiga, membantu kesehatan tulang. Membantu kesehatan tulang. Selanjutnya yang keempat, yaitu manfaatnya fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis tumbuhan. Yang kelima, manfaat matahari yaitu menghasilkan energi listrik. Menghasilkan energi listrik. Terus yang terakhir, matahari berfungsi sebagai sumber penerangan atau sumber cahaya, boleh seperti itu.
Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Ayo berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut, setelah itu diskusikan dengan kelompokmu atau kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jawabannya, apabila permintaan jagung tinggi, maka harga jagung akan naik dan stok jagung akan segera habis sehingga akan terjadi kelangkaan. Ustaz ulangi lagi. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yaitu apabila permintaan jagung tinggi, maka harga jagung akan naik dan stok jagung akan segera habis sehingga akan terjadi kelangkaan. Poin 2. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Jawabannya, pemerintah perlu melakukan impor jagung dari negara lain atau memperluas lahan pertanian jagung yang ada di Indonesia. Sudah, selanjutnya di kolom ayo bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Ustaz Komar kasih waktu untuk kalian baca sejenak. Sudah, setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Setelah kalian baca teks di atas, ayo kita jawab bersama-sama. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Jawabannya, sumber daya alam yang dapat diperbarui di antaranya yaitu padi, jagung, serta tumbuhan lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di antaranya yaitu gas bumi, minyak, serta logam. Soal kedua, berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Jawabannya, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang bisa diperbarui antara lain matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Nomor 3, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Bisa kalian isi kegiatan ekonomi seperti usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan, perindustrian, pertambangan, dan lain sebagainya. Untuk nomor 4, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Bisa kalian tulis kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat mengakibatkan
menipisnya sumber daya alam. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkannya sumber daya alam tersebut dengan bijak. Oke, sekian pembelajaran kita pada tema kedua, subtema 1, pembelajaran 1 pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Akhirul kalam dari Ustadz Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan rajin sholat di rumah.